Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai tim pro untuk menjelaskan pendapat saya. Nah, mengapa saya sangat sekali mengapa saya sangat mendukung sekali dengan mouse yang diberikan kepada saya? Karena negara yang baik bukan hanya negara yang memindahkan masyarakatnya dari daerah yang berbahaya, tapi mampu membangun sistem perlindungan agar masyarakat tetap hidup aman, tentram, dan harmonis, dan pastinya nyaman dan juga sejahtera di wilayah mereka masing-masing. Nah, relokasi memang terlihat sebagai situasi yang cepat, namun pada dasarnya relokasi dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Saya ulangi, masalah-masalah yang baru. Mulai dari perasaan ekonomi, masalah pengurusan anggaran negara. Sementara mitigasi adalah solusi jangka panjang yang jauh lebih efektif, realistis, dan berkelanjutan. Dan saya akan menjelaskan melalui beberapa poin-poin yang ingin saya berikan pada saat ini. Poin pertama yaitu mitigasi lebih menyelesaikan akar permasalahan, sedangkan relokasi hanya memindahkan masalah ini ke masalah lainnya. Nah, seperti kita lihat bahwa masalah utama di daerah rawan bencana itu bukan hanya masyarakatnya, tetapi melainkan rendahnya kesiapan mereka akan bencana-bencana yang akan datang ke selanjutnya, dan juga sistem dari penanganan bencana yang tidak terlihat mantap gitu. Nah, lalu ketika negara hanya memilih relokasi sebagai prioritas utama negara yang hanya memindahkan penduduknya saja, maka penduduknya ini tidak akan mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mereka menghadapinya di selanjutnya. Dan bisa saja masyarakat ini malah terkesan tidak tahu mau ngapain kalau misalnya ada bencana alam yang datang kepada mereka. Dapat kita lihat ke program pemerintah dengan merelokasi bencana, awalnya masyarakat memang terlihat antusias, namun selanjutnya masyarakat akan kembali ke daerah asalnya, karena di daerah asalnya itu adalah tempat untuk mereka mencari nafkah, seperti petani yang tetap membutuhkan lahan tani, nelayan yang membutuhkan kelautan, dan banyak sekali masyarakat adat yang membutuhkan daerah tempatnya sebagai daerah untuk menjalankan solusi adat mereka. Nah, lalu solusi yang bisa saya tawarkan kepada negara yang perlu memperkuat sistem, yaitu bisa dibuat sebagai peringatan dini, jalur evakuasi, dan juga rumah tahan gempa, lalu tata ruang yang berbasis risiko. Dan ini dapat membantu masyarakat lebih sigap untuk menghadapi bencana-bencana alam yang akan datang. Seperti saya ambil dalam negara Jepang. Nah, negara Jepang ini sangat sekali memprioritaskan mitigasi untuk masyarakatnya. Walaupun Jepang terkenal dengan negara yang sangat sering terkena bencana alam, tapi Jepang itu tidak memindahkan masyarakatnya dari tempat yang rawan. Namun masyarakatnya itu diberikan solusi dan juga diberikan pendidikan untuk bagaimana cara mereka bisa bertahan di negaranya. Lalu poin kedua, mitigasi itu jauh lebih efisien dibandingkan relokasi. Dapat kita pikirkan bahwa relokasi itu kan membutuhkan tempat, membutuhkan infrastruktur baru, dan membutuhkan banyak sekali hal-hal baru yang dibangun di daerah tersebut. Dan bagaimana jadinya kalau relokasi ini malah menghabiskan anggaran negara yang malah memboroskan tempat-tempat yang harusnya itu tempatnya ya masih bisa dipakai untuk tempat yang lain, tapi malah digunakan sebagai tempat untuk relokasi. Dan ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya masyarakat itu hanya perlu diberikan pendidikan saja, biar masyarakat itu bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka, biar masyarakat itu tidak pergi-pergi ke tempatnya bolak-balik dari tempat relokasi ke tempat asalnya mereka hanya untuk mencari nafkah. Dan ini perlu dipikirkan secara kritis kembali. Lalu saya akan lanjut ke poin yang ketiga, yaitu di mana relokasi itu sering banget yang bikin masalah-masalah sosial baru. Nah, bukan rumah, seperti yang kita tahu, rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi rumah itu adalah pusat kehidupan masyarakat, di mana di rumah ini itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, relokasi ini dilakukan secara besar-besaran, bisa aja masyarakat tuh banyak sekali yang kehilangan pekerjaan karena bepergian dari tempat sebelumnya. Dapat yang saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya kalau misalnya terjadi nih, bahkan ada pekerjaan yang membutuhkan tempat-tempat yang tempat-tempat sebelumnya sebelum direlokasi, dan ini bakal menimbulkan pengangguran dan juga banyak sekali kemiskinan kalau semisal kita paksakan untuk relokasi. Lalu kita lanjut ke poin keempat, di mana saya akan menegaskan kembali bahwa relokasi itu bukan, sekali lagi saya tegaskan, bukan solusi permanen terhadap perubahan iklim yang akan terjadi di bencana-bencana alam yang akan terjadi di masa depan. Nah, ancaman bencana di masa depan itu bakal semakin kompleks, akan semakin kompleks, dan seperti yang kita lihat pada saat ini, bahwa banyak sekali hal-hal yang dapat kita lihat terjadi di dunia ini, mulai dari kenaikan air laut, kenaikan suhu, dan juga cuaca hujan ekstrim yang semakin terjadi. Nah, jika solusi negara hanya relokasi, dan terus-menerus relokasi, maka kapan berkembangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana alam yang akan terjadi? Bagaimana nasib para pencari nafkah di wilayah tersebut? Lagi-lagi, rakyat yang akan terkena imbasnya. Hal terburuk yang mungkin saja terjadi adalah habisnya anggaran negara hanya untuk relokasi. Namun masyarakat tidak tahu harus berbuat apa karena belumnya ada langkah tegas bagi masyarakat dan juga pemerintah. Nah, parahnya saja, bisa saja uang yang disimpan oleh negara akan habis, dan juga banyak sekali wilayah-wilayah yang dinilai aman akan terjadi juga
hal-hal yang tidak diinginkan di kedepannya. Maka solusinya adalah mitigasi. Nah, lalu pemerintah itu perlu juga peduli dengan masyarakat yang terkena musibah, dan juga, masyarakat itu perlu, diberi tempat yang aman. Nah, dan juga seakan-akan kalau misalnya terlalu sering diberi tempat-tempat baru, pemerintah itu seakan lepas tanggung jawab untuk mengajari masyarakat yang seharusnya itu jadi tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah tuh perlu memberikan ajaran seperti beradaptasi terhadap risiko, mengurangi dampak bencana alam, dan juga membangun sistem perlindungan yang pastinya ini akan berguna di masa depan yang akan datang. Bukan hanya memindahkan masyarakatnya, bukan hanya sekadar, cuman menyapa masyarakatnya, lalu hanya datang ke tempatnya tanpa memberikan solusi yang pasti untuk ke masyarakatnya. Nah, kalau misalnya memang tidak ada solusi yang diberikan oleh masyarakat, bisa saja negara-negara atau ya negara-negara tersebut bisa hancur karena terlalu banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat relokasi. Dan masyarakatnya ini tidak tahu mau berbuat apa karena belum adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk melakukan yang namanya mitigasi kepada pemerintah. Lalu mungkin pihak kontrak akan menyatakan bahwa, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, sehingga relokasi dianggap jauh-jauh lebih aman. Namun apa gunanya keselamatan tanpa harus tahu solusinya jangka panjangnya? Keselamatan masyarakat itu sangat 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 penting dan perlu dipikirkan secara luas dan menyeluruh. Nah, keselamatan itu bukan hanya soal menjauhkan masyarakat dari ancaman, namun mencakup, keamanan ekonomi, stabilitas sosial, dan juga kesehatan mental, dan berkelanjutan hidup masyarakat. Apa gunanya masyarakat dipindahkan kalau misalnya akhirnya masyarakat tuh akan jatuh miskin atau kembali ke daerah asalnya tanpa mengambil, keputusan tertentu untuk di kehidupan yang baru gitu. Dan juga di sini kita tahu kelemahan utama bahwa memang relokasi itu mengurangi satu resiko, nah tapi justru akan, menambahkan resiko baru. Sementara mitigasi itu berusaha mengurangi resiko dengan, tanpa menghancurkan kehidupan sosial, dan relokasi ini jauh lebih matang gitu. Dan perdebatan ini dasarnya memang mengenai kebijakan pemerintah, dan ini saya hanya ingin mengucapkan bahwa, di sini pemerintah tuh perlu mengambil langkah tegas, dan menurut saya langkah tegasnya adalah mitigasi, di mana mitigasi ini jauh lebih masuk akal dan sangat realistis. Terima kasih dari saya dari tim Pro mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih.